Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Puspitaningrum dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mempresentasikan tentang desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Terdapat 3 uraian materi, yaitu A. Konsep desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. B. Memperkirakan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. C. Menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. A. Konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. 1. Pengertian prototipe produk. Prototipe produk atau purwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk, karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan suatu usaha di masa mendatang. 2. Pengertian kemasan produk. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. 3. Fungsi kemasan produk. Shimamura 2007 mengemukakan pengemasan mempunyai 2 fungsi, yaitu A. Fungsi protektif. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. B. Fungsi promosional. Menyangkut sarana promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Menurut Kotler 1999-228, terdapat 4 fungsi kemasan sebagai satu alat pemasaran, yaitu A. Self-service. Kemasan semakin berfungsi lebih banyak lagi dalam proses penjualan, di mana kemasan harus menarik, menyebut ciri-ciri produk, meyakinkan konsumen, dan memberi kesan menyeluruh yang mendukung produk. B. Consumer affluence. Konsumen bersedia membayar lebih mahal bagi kemudahan, penampilan, ketergantungan, dan prestis dari kemasan yang lebih baik. C. Company and brand image. Perusahaan mengenal baik kekuatan yang dikandung dari kemasan yang dirancang dengan cermat dalam mempercepat konsumen mengenali perusahaan atau merek produk. D. Innovational opportunity. Cara kemasan yang inovatif akan bermanfaat bagi konsumen dan juga memberi keuntungan bagi produsen. Selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi lain sebagai berikut. A. Kemasan melindungi produk dalam pergerakan. Salah satu fungsi dasar kemasan adalah untuk mengurangi terjadinya kehancuran, busuk, atau kehilangan melalui pencurian atau kesalahan penempatan. B. Kemasan memberikan cara yang menarik untuk menarik perhatian kepada sebuah produk dan memperkuat citra produk. C. Kombinasi dari keduanya, marketing dan logistik, di mana kemasan menjual produk dengan menarik perhatian dan mengomunikasikannya. 4. Tujuan kemasan produk. Menurut Low dan Kimber 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Physical production, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier production, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. C. Containment or agglomeration, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. D. Information transmission, informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. E. Reducing theft, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik, menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. G. Kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. 5. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya. Kemasan primer yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, seperti kaleng susu, botol minuman, dan sebagainya.
B. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. C. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman, atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan sekali pakai, disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah satu kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. B. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi kepada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. C. Kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah pakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. B. Kemasan siap rakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian, misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. B. Memperkirakan konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa komputer. 1. Pengertian sketsa. Menurut Linda Murray dan Peter, sketsa adalah rancangan kasar dari suatu komposisi atau sebagian komposisi dibuat demi kepuasan pribadi. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan, yaitu skala, perbandingan, komposisi, penyinaran, dan lain sebagainya. Sementara menurut H.W. Flower, sketsa adalah bikin saja tanpa persiapan yang merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar, ringan, dan semata-mata garis besar. Menurut Fajar Siddiq, 1981, garis atau penggarisan merupakan unsur yang paling menonjol, hakiki dalam seni lukis. Tetapi pada dasarnya terdapat perbedaan antara sketsa dengan lukisan. 2. Jenis-jenis sketsa. Jenis-jenis sketsa antara lain gambar garis besar, sketsa cepat, dan studi citra. A. Gambar garis besar. Gambar garis besar yaitu sketsa yang membuat garis-garis bentuk sederhana tanpa rincian dan tidak selesai. B. Sketsa cepat. Sketsa cepat yaitu sketsa yang menggunakan beberapa garis untuk menampilkan citra suatu sketsa yang sudah selesai. C. Studi citra. Sketsa citra yaitu sketsa yang berupa coretan dengan cepat dan kurang terinci yang hanya menunjukkan bentuk global. 3. Komposisi unsur sketsa. Komposisi atau susunan unsur-unsur dalam seni rupa harus berada pada perbandingan yang tepat agar dihasilkan karya yang pas. Adapun unsur-unsur dalam sketsa antara lain garis, warna, bidang dan bentuk, dan efek pencahayaan. 4. Aturan dalam membuat sketsa. C. Menyajikan desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa kehidupan suatu produk. 2. Pengertian desain produk serta pemilihan produk dan jasa terdiri atas diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen pengenalan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan penjualan masih rendah melalui strategi volume pasar berkembang lambat. 3. Persaingan masih relatif kecil. B. Biaya rendah, tingkat kegagalan relatif tinggi. C. Respon masih melakukan modifikasi produk. Kombinasi di antara biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi. Pemilihan produk adalah proses pemilihan produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Tahap pertumbuhan melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien penjualan dan laba meningkat dengan cepat. Beberapa rumah sakit dapat mulai dikurangi untuk mengomparasikan sudah dikenal masyarakat. Rumah sakit persaingan menjadi ketat karena pesaing mulai memasuki pasar. 3. Kedewasaan, maturity. Tahap kedewasaan antara lain 1. Ditandai dengan tercapainya titik tertinggi dalam penjualan perusahaan, contoh penjualan handphone. 2. Penjualan sangat sensitif terhadap perubahan perekonomian. 3. Strategi pemasaran kreatif yang digunakan untuk memperpanjang daur hidup produk disebut innovative maturity. D. Penurunan, decline. Tahap penurunan decline ditunjukkan dengan penjualan perusahaan semakin menurun, disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar dan perubahan teknologi.
Contoh produk elektronik yang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini sudah hampir digantikan oleh laptop. Tugas manajer operasi adalah mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Contoh perusahaan yang berhasil memperpanjang yaitu produk life cycle atau PLC antara lain. A. Rinso memperpanjang PLC-nya dengan memperkenalkan Rinso baru, Rinso Ultra, Rinso Formula Plus, dan Rinso warna. B. Pepsodent memperkenalkan Pepsodent herbal dan Pepsodent khusus memelihara kesehatan gusi. Teknik memperpanjang PLC antara lain: 1. Meningkatkan produk dengan membujuk konsumen. Contoh apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Memakai sampo setiap hari membuat rambut sehat. 2. Mencari fungsi lain produk dari biasanya. Contoh, teh stroberi. 3. Mengganti kemasan. Contoh Pepsodent yang mengganti kemasan agar selalu tampil baru dan segar. 3. Pengembangan produk. Tahapan dalam pengembangan produk antara lain: 1. Ide. Bersumber dari perubahan lingkungan teknologi, demografi, ekonomi, politik, dan sebagainya. 2. Persyaratan yang harus dipenuhi di pasar. Pendekatan yang diperlukan untuk memuaskan konsumen. C. Spesifikasi fungsional. Bagaimana cara kerja produk tersebut. D. Spesifikasi produk. Bagaimana produk akan dibuat. E. Ulasan desain. Bagaimana produk akan dibuat secara ekonomis dan kualitas. F. Pengujian pasar. Apakah produk memenuhi keinginan pasar. G. Pengenalan produk. Produk diantar ke konsumen. H. Evaluasi. Berhasil atau tidak. 4. Desain ramah lingkungan. Desain yang ramah lingkungan dapat dilakukan dengan mencontoh uraian sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan baku yang dapat didaur ulang. 2. Menggunakan komponen yang tidak membahayakan. 3. Menggunakan komponen yang lebih ringan. 4. Menggunakan bahan baku lebih sedikit. 5. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan digunakan untuk membuat keputusan produk baru, juga permasalahan manajemen lainnya. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan ada 5 langkah, yaitu: 1. Mendefinisikan masalah. 2. Menggambar pohon keputusan. 3. Menentukan peluang. 4. Memperkirakan imbalan bagi setiap alternatif. 5. Menyelesaikan masalah dengan menghitung Expected Monetary Value (EMV). 6. Desain jasa. Contoh industri jasa adalah perbankan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Kunci dari desain produk jasa adalah mendefinisikan secara tepat barang-barang yang terikat dalam jasa. Dalam merancang jasa, manajemen harus secara saksama membaca dan harapan-harapan pelanggan. 7. Merencanakan prototipe. A. Menetapkan tujuan prototipe. Mengingat kembali 4 tujuan prototipe, yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestone. Prototipe diharapkan untuk menjadi satu dari beberapa tonggak utama dari proyek pengembangan produk keseluruhan. B. Menetapkan tingkat perkiraan konsep. Tim harus mempertimbangkan apakah prototipe fisik diperlukan atau apakah prototipe analitik yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Dalam banyak kasus, prototipe yang terbaik adalah prototipe yang paling sederhana yang akan memenuhi tujuan yang ditetapkan pada langkah A. Pada beberapa kasus, prototipe yang sudah ada atau prototipe yang dibuat untuk tujuan lain dapat dipinjam. C. Menggariskan rencana percobaan. Penggunaan prototipe dalam penggunaan produk dapat dianggap sebagai sebuah percobaan. Rencana percobaan meliputi identifikasi variabel percobaan jika ada, protokol pengujian, sebuah identifikasi mengenai pengukuran apa yang akan ditampilkan, dan sebuah rencana untuk menganalisis data hasil. Saat terdapat banyak variabel yang harus digali, rancangan percobaan yang efisien akan sangat membantu proses semacam ini. D. Membuat jadwal untuk perolehan, pembuatan, dan pengujian. 3. Tanggal pertemuan sangat penting dalam menetapkan usaha pembuatan prototipe. Pertama, tim menetapkan kapan bagian-bagian akan siap untuk dirakit, tanggal rangkaian bagian. Kedua, tim menetapkan tanggal kapan prototipe akan diuji pertama kali, tanggal pengujian asap. Ketiga, tim menetapkan tanggal saat prototipe diharapkan telah selesai diuji dan memberikan hasil akhir.